genre semut, mantap kali Wak. Halo Sobat Semansa, kembali lagi dengan aku Cila di Cicet di Semansa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Duta Genre. Dia itu pemenang RI1 Duta Genre Sumatera Utara. Boleh nih Kak perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosalyn Gita Ramadhani, biasa dipanggil Sally. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang mengemban amanah sebagai runner-up 1 Duta Genre Sumut tahun 2024. Salam kenal. Halo Kak Sally. Kak, Cila ada beberapa pertanyaan. Kak, boleh kan Kak sharing-sharing sama penonton? Boleh Kak. Oke Kak, pertanyaan yang pertama, apa sih Kak alasan kuat Kakak untuk mengikuti ajang Duta Genre ini? Nah, boleh banget nih. Jadi alasan, kalau misalnya ditanyain ya alasan kenapa ikut Duta Genre Sumut tahun ini, itu sebenarnya lebih ke penasaran sama permasalahan di kalangan para remaja itu apa. Jadi kayak mau lebih tahu kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi para remaja, kayak misalnya homo, peer pressure, crab mentality, dan lain-lain sebagainya. Karena banyak banget kan masalah di kalangan para remaja. Juga karena lebih pengen cari pengalaman gitu. Kira-kira gimana sih rasanya ikut genre lagi? Karena sebelumnya saya juga sempat ikut Kita Medan, tapi sampai di finalis aja gitu. Jadi lebih ke kayak addicted gitu loh, tercandu lah ya kan. Ikut lagi genre, jadi lebih ke penasaran untuk ikut lagi dan juga mencari pengalaman. Berarti kakak ini kan tipikal orang yang pergi up lah ya. Iya. Kak, kamu tanya kakak ini. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Bisa kan Kak jelasin apa itu Duta Genre? Siapa tahu yang nonton di sana nggak tahu mikir gini apa sih Duta Genre itu Kak? Boleh kasih tahu ya Kak? Boleh banget dong. Nah, jadi genre ya, genre itu adalah generasi berencana yang dibentuk oleh BKKBN. Nah, BKKBN itu adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, jadi tujuan dari genre ini sebenarnya buat para remaja kayak kita itu bisa merencanakan gimana masa depan kita nanti, mulai dari pendidikan kita yang terencana, lalu juga karir yang terencana, dan yang terakhir itu menikah dengan siklus reproduksi yang matang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita dengar genre, pasti juga kita bisa dengar PKR. Nah, jadi genre sama PKR itu sebenarnya kayak wadah sama air gitu. Nah, PKR itu adalah wadah dan genre itu adalah air. Genre itu kalau di PKR lebih ke kayak ilmu-ilmu atau isu-isu atau pembahasan yang dibahas di PKR nantinya. Nah, PKR itu kayak sebuah pusat informasi konseling gitu kan, sebuah kelompok remaja yang nantinya membahas masalah-masalah yang ada di genre. Berarti kan Kak, anak-anak PKR ini cerdas-cerdas lah ya Kak ya? Pasti dong. Mereka punya cita-cita yang mulia untuk memajukan generasi-generasi Indonesia untuk mencapai Indonesia emas ya. Keren ya Kak? Oke Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, program apa Kak yang udah Kak jalankan atau udah Kak siapkan sebagai Duta Genre RI1? Nah, jadi kalau program kerja yang saya tawari kemarin di Adujak itu namanya Jure atau Journaling with Genre. Nah, isu yang saya angkat atau masalah yang saya angkat sebagai latar belakang itu adalah masalah kesehatan mental, di mana kayak di Indonesia aja saat ini itu ada sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia yang terkena masalah nih dalam kesehatan mentalnya. Nah, jadi karena masalah tersebut saya angkatlah masalah itu sebagai latar belakang untuk Jure ini. Nah, Jure itu adalah suatu buku yang saya bentuk dengan tujuan para remaja bisa membentuk profil diri, bisa membentuk daily planner, dan juga mood tracker. Nah, profil diri itu untuk para remaja bisa mengenal diri mereka lebih dalam. Nah, kalau misalnya kita mengenal diri kita, pastinya kita tahu kan apa kelebihan, apa kekurangan, apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka gitu. Jadi kira-kira apa sih yang bikin para remaja ini stres, apa yang bikin para remaja ini happy, itu yang saya harapkan para remaja bisa tahu diri mereka masing-masing gitu. Lalu selanjutnya daily planner. Nah, kalau misalnya nih jadwal kita tabrakan sehari-hari, pasti kita hektik dong, gampang stres, kayak gampang marah, gampang emosi kalau jadwal kita bertabrakan. Nah, jadi tujuan dari daily planner itu biar para remaja bisa mengorganisir waktu mereka, bisa menetapkan skala prioritas. Misalnya kayak Cila ada bimbel tapi juga ada ekskul. Jadi misalnya Cila prioritasnya bimbel dulu gitu, baru ekskul gitu. Nah, jadi
Untuk daily planner itu tujuannya biar para remaja bisa organisasi waktu, bisa ngatur waktu biar nantinya mereka nggak stres. Dan yang terakhir itu mood tracker biar kayak jadi evaluasi. Kira-kira di minggu ini Cila itu lebih banyak stres, lebih banyak sedih, atau lebih banyak senang gitu. Jadi bisa menjadi evaluasi dari diri Cila sendiri. Nah kak, kan udah ada 3 plan ya kan kak, udah kakak terapkan ya kan kak, jadi kak sendiri juga. Kalau menurut kakak, tingkat keakuratan gitu kak untuk remaja melalui plan kakak ini berapa persen kak? Nah, kalau tingkat dari akurat ini ya, sebenarnya menurut saya sendiri itu sekitar 80-90%. Karena kita juga nggak bisa pungkiri bahwa para remaja mungkin sekarang lebih sering menggunakan handphone ya dibanding dengan video gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan membuat judul yang digital. Jadi kayak kalau mereka masih menggunakan media sosial, mereka masih bisa membaca tentang judul-judul kayak gitu. Oke kak, dimengerti. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih kak, atau apa sih yang kakak rasakan saat kakak diwawancarai, ditanyain sama mungkin juri-juri putar genrenya, gimana kak? Ya, nah jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau misalnya kita biasa aja ya, pastinya kita deg-degan, apalagi ditanyain di depan khalayak yang ramai banget gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita harus bisa ngolah pikiran kita sedetail mungkin gitu, secepat mungkin. Mau nggak mau kita harus nyerahin jawaban terbaik kita gitu. Jadi ya nervous iya, tapi rasanya kalau deg-degan itu udah nggak bisa lagi, rasanya udah nggak bisa untuk gemetar di depan panggung lagi gitu. Tapi kan kak tetap profesional lah ya kak Iya, ya. semoga gitu deh. Keren kak. Oke kak, ke pertanyaan selanjutnya, Cila ada beberapa pertanyaan ya kak. Sama Cila agak-agak kepo lah kak. Kakak tuh kan soalnya, kakak bisa membagi waktu kakak sebagai genre, ekskul, ke bimbel-bimbel kakak lainnya, bantu orang tua atau organisasi-organisasi di luar lainnya. Gimana kak? Dan juga pasti penonton kepo ya kan kak. Saya ini kan kali weh, soalnya bisa dibagi-bagi waktunya. Kak silakan terusnya kak. Jadi sebenarnya balik lagi ya ke judul tadi dengan skala prioritas ataupun daily planner. Biasa saya selalu buat to-do list ataupun perencanaan harian. Kira-kira di hari ini mau bikin apa? Di hari ini kegiatan yang diprioritasin apa? Itulah yang paling kita utamain gimana. Jadi dengan waktu yang terorganisir, dengan juga kegiatan yang kita bisa jadwalin kira-kira mana prioritas, itu pasti semuanya bisa terorganisir dengan baik. Jadi yang paling penting kalau misalnya kita banyak kegiatan itu skala prioritas yang paling penting. Kak, tadi kak Cila dan